Halo, kembali lagi bersama saya di channel Tafin. Jadi kali ini kita akan melanjutkan proyek HTML kita yang di minggu kemarin ya. Oke, untuk proyek kali ini kita akan membuat sebuah form. Dan mungkin untuk pembuatan form ini kita bagi dalam beberapa part ya. Soalnya cukup banyak elemen-elemen yang terkandung dalam formnya. Oke, untuk yang pertama kita masukkan input dulu di sini ya. Nah, input type itu ada beberapa di sini. Ada mungkin ada banyak, tapi di sini saya akan jelaskan hanya ada 6 ya. Saya jelaskan ini. Mungkin next video kita bisa tambahin. Oke. Untuk pertama di dalam body kita kasih input. Oh, bentar. Untuk pembuatan form, pertama kita kasih sebuah form ya, bukan input tapi kita namakan form dulu sebelum menginput. Itu di bawahnya baru kita kasih input. Nah, di sini input sama dengan, input di sini menandakan meminta data dari user atau pengguna ya. Dari user yaitu di sini bisa input type sama dengan, nah ini dimasukkan apa? Di sini ada beberapa tipe ya. Untuk yang pertama ada tipe teks. Di sini, oke, kita berarti meminta input bertipe teks. Jadi nanti si user bisa memasukkan eh, memasukkan sebuah teks gitu ya. Tidak sampai di situ, sebelum kita masuk langsung ke input, kita masukkan ID dulu ini ya. Sebelum kita tutup ada ID name atau have name. Nah, fname ini, ID fname ini sebuah variabel ya. Jadi fname atau lname ini variabel untuk menyimpan sebuah input dari user itu ya. Name itu. Jangan lupa dikasih ini tanda petik. Nah, fname seperti ini. Habis itu ada name-nya. Name-nya kita namakan apa? Nah, ini juga sama ya. Nah, seperti ini. Lalu next di bawah tipe yang kedua yaitu ada input type, yaitu ketika kita sudah menginputkan sebuah teks, misalnya email itu ya, username. Jadi kita perlu type sebuah password. Ini ya. Password dengan ID pas. Sama seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Jadi nanti ada akan kolom yang berisikan nama atau username dan juga tipe password. Dimana untuk yang tipe password itu teks yang diinput tidak akan terlihat dan akan berupa bintang-bintang saja seperti itu ya. Lalu setelah tipe teks dan password, kita masuk ke tipe radio. Oke. Input type radio. Nah, ada yang tahu radio ini apa maksudnya?
Jadi radio ini yaitu sebuah tombol pepencetan gitu ya. Tombol seperti pilihan ganda. Jadi milih salah satu. Dengan ID kita masukkan misalnya ada pilihan apa? Ada buah. Lalu ada name-nya juga. Name-nya. Nah, ini name itu variabelnya ya. Sorry, kalau ID itu namanya. Nama dari inputannya. Gitu. Ada buah dengan kategori variabel apa ya, makanan. Nah, gitu ya. Dan juga selain nama ada juga value. Value atau nilainya. Ya, value atau nilainya itu disamakan dengan ID-nya. Jadi ID. Seperti ini buah, ya udah buah gitu. Lalu kita import lagi misalnya tipe radio. Oh, sorry. ID misalkan sayur gitu ya. Ya, kita masukkan dalam variabel yang sama. Kita value-nya juga yuk. Ini ya. Nah, ini nanti ketika radio ini kan pilihan ganda. Jadi ketika milih buah malah nggak bisa milih sayur. Kalau pilih sayur nggak bisa milih buah gitu. Jadi pilih salah satu. Itu yang tipe radio. Itu ya. Dengan disimpan dalam variabel yang sama. Itu. Lalu ada checkbox. Checkbox ini tipe checkbox ini bisa memilih lebih dari satu. Hmm. Oh, benar-benar ini ada yang salah. Check box ini ya, dengan ID. Nah, ID-nya ini bebas, tapi harus berbeda tiap tiap tipe tiap pilihannya. Itu. Misalnya ini ID-nya buah, gitu ya. Buah gitu kan. Terus name-nya yang harusnya ngikutin nama depannya aja buah. Tuh. Terus value-nya juga ngikutin nama depannya buah. Udah. Nah, kalau di bawahnya lagi input type checkbox ID sayur dengan name. Nah, name-nya ini yang berbeda harus sesuai dengan ini sayur. Nah, dibikin berbeda aja. Value sayur. Oke, udah ya. Nah, ketika kita input yang checkbox ini, maka bisa memilih dua-duanya, bisa memilih salah satunya. Gitu ya. Soalnya ini checkbox ini tipe yang centang-centang gitu dengan variabel yang berbeda. Sedangkan ini variabelnya sama. Jadi hanya bisa memilih salah satu. Itu perbedaan dari radio, pilihan, dan juga checkbox. Seperti itu.
Oke, kita next. Sudah checkbox, lalu ada submit ya. Ada submit. Wait, bentar. Oke, submit di sini itu berfungsi untuk tombol kayak login, daftar, gitu-gitu. Itu submit ya. Dimana untuk tombol submit ini tipenya itu tipe teks. Tipenya itu tipe teks. Oh, tipenya itu tipe submit, sorry. Tipe submit. Oh, tipe teks. Tipe submit. Oke, seperti ini. Tipe submit dengan value submit. Value submit. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul sebuah tombol submit gitu ya, yang bisa ditekan. Seperti itu. Lalu next kita masuk ke tipe, yaitu tipe, ada yang tahu? Tipe button. Dimana tipe button ini bisa pencet-pencet. Ada tombolnya, ada buttonnya gitu ya. Tipe button kick bell. Cuman untuk awalan kita coba yang ini dulu aja dulu. Soalnya tipe button itu sama seperti tombol, jadi kayak tombol gitu ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, jadi kita lihat ini ya hasilnya. Ini enggak saya format jadi lurus saja seperti ini. Nah, ini untuk yang tipe nama tadi teks. Ini kenapa kok nggak ada namanya, nggak ada keterangannya? Soalnya kita tidak memberi label pada tiap simbol ini. Jadi ya hanya seperti ini saja. Tuh. Tuh, gitu ya. Oke, next. Untuk yang tipe teks, untuk yang pertama tadi ya, tipe teks. Itu sebuah username. Kita bisa memasukkan email, email at email.com gitu ya. Nah, ini untuk tipe passwordnya. Password, kalau kita ketik sebuah huruf, misalnya email. Nah, jadinya bulat-bulat. Jadi tidak dilihatkan karena itu tipe password. Seperti itu. Oke. Jadi kita mau ngetik apapun nggak bakal terlihat soalnya ini tipe password. Lalu yang tipe radio. Tipe radio seperti ini ya. Nah, ini kita memilih salah satu mau yang kiri kanan seperti itu ya. Lalu untuk yang tipe checkbox. Nah, ini kita bisa memilih dua-duanya. Bisa memilih salah satu. Tuh, bisa tidak memilih. Itu. Lalu ini tombol submit. Ya kan, yang tipe submit tadi ketika kita pencet bakal restart. Seperti itu ya. Soalnya kita tidak menghubungkan tombol submit ini ke page lain, ke halaman lain gitu ya. Jadi hanya mereset ini saja, misalnya ini. Ya, kita lihat. Nah, reset seperti itu. Baik. Oh ya, untuk tadi codingannya, kan awalnya tadi kan kita beri format form gitu ya. Mohon maaf tadi lupa. Jangan lupa dikasih penutupnya. Garis miring form juga. Seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa. Cuman nanti bakal error untuk seterusnya. Seperti itu. Oke. Oke, sekian dari saya. Untuk mungkin penamaan, label, dan juga tipe-tipe yang lain dan atribut-atribut yang lain mungkin kita bahas di minggu depan ya. Karena sekarang sudah agak siang ini saya recordnya. Oke, saya tutup dulu. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan video saya minggu depan. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.